Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Putri Dewi Santika dapat berjumpa kembali bersama Anda. Tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan tentunya dimanapun Anda berada yang saat ini tengah mencari solusi untuk berbagai macam keluhan Anda, mungkin diantaranya saat ini ada yang sedang menderita penyakit diabetes, asam urat, rematik, kolesterol, atau juga ada tumor, kanker, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin bagi Anda nih yang baru terasa gejala-gejalanya, nyeri-nyerinya tidak enak di badan, jangan didiamkan, langsung segera cari saja solusinya. Apalagi saat ini sudah hadir sentra pengobatan yang tentunya siap membantu Anda sampai dengan tuntas dan secara tepat tentunya ya. Untuk alamatnya bisa langsung dicatat, lengkapnya ada di layar kaca, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran. Di belakang di Layar Maha Tangkil, nanti tinggal lihat aja ada papannya, Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan untuk Anda juga nih, alhamdulillah ternyata untuk sentra pengobatan sendiri ada hadir kembali cabangnya, yaitu di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan, depan Bank BRI unit Kadipaten. Nah, untuk Anda juga bisa catat call centernya dari sentra pengobatan, yaitu di line telepon 085224153444 atau di 085322291642. Dan tentunya juga Anda bisa langsung datang setiap harinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Baik, sebelum nanti Putri membagikan solusi yang ada di sentra pengobatan, tentunya Putri mau sapa dulu narasumber kita yang telah hadir di RCTV Lengkap Padane malam hari ini. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah, di luar hujan deras, tentunya tidak menghalangi semangat kita ya Pak ya, untuk memberikan solusi-solusi. Adem sekali, Masya Allah. Nah, untuk Pak Rizal sendiri mungkin kita awali dari penyakit yang nampaknya mengerikan, karena kalau sampai terkena penyakit ini datangnya rombongan biasanya Pak, yaitu penyakit diabetes, atau mungkin juga orang-orang tuh kenalnya penyakit manis katanya ya, kencing manis. Nah, untuk Pak Rizal sendiri sebetulnya penyakit diabetes ataupun kencing manis ini apa sih Pak? Iya, penyakit diabetes artinya tingginya gula di dalam darah ya, atau glukosa ya. Ada beberapa, memang penyakit ini sangat dikhawatirkan atau bahkan sangat ditakuti oleh penderitanya. Karena efek yang ditimbulkan oleh penyakit ini sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwa penderita diabetes itu bisa ke mata, ya, bisa ke ginjal dan ke yang lainnya ya. Kemudian apalagi sebagian di masyarakat kita itu kan sangat memahami bahwa diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini salah satu hal yang sangat ditakuti oleh penderita, karena biasanya semua penyakit bisa disembuhkan. Kenapa ini tidak bisa disembuhkan kan gitu ya. Jadi ini yang membuat penderitanya khawatir atau takut. Belum lagi kita katakan misalnya yang sampai luka tidak sembuh-sembuh. Ini juga salah satu yang sangat dikhawatirkan oleh penderita. Belum lagi di pola makan ya. Banyak penderita diabetes ini kan takut dengan makanan. Nah, ini juga salah satu hal yang akhirnya faktor pikiran membuat tekanan gula juga berpengaruh pada seseorang. Gitu. Baik. Jadi pikiran juga ikut andil ya Pak ya? Iya. Oke, jadi bagi Anda nih masa di rumah yang mungkin saat ini sudah mengetahui memiliki penyakit diabetes, nah jangan sampai didiamkan, apalagi mungkin yang kemarin nih sempat mencari solusi tapi belum ketemu solusi tepatnya. Tidak ada salahnya untuk Anda langsung bertemu dengan Pak Rizal di tempat praktek ya. Untuk kota Cirebon sendiri nanti bisa langsung catat alamatnya di Cirebon, yaitu di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang di Layar Maha Tangkil. Nanti tinggal lihat aja di papan namanya. Ataupun juga bagi Anda nih udah Kadipaten dan sekitarnya, Sumedang, bisa langsung datang ke cabangnya Pak Rizal yang ada di sana, yaitu di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan, depan Bank BRI unit Kadipaten. Jadi sangat gampang sekali untuk Anda untuk datang baik di Cirebon ataupun di Kadipatennya. Kalau untuk yang di Kadipaten sendiri buka prakteknya hari apa nih Pak? Iya, bukannya setiap hari ya. Sama setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam juga ya. Oke. Berarti sama ya Pak ya, Cirebon dan juga Kadipaten bukannya setiap hari dari jam 8 sampai jam 7 malam. Iya, karena memang kenapa kita buka di Kadipaten, kemarin-kemarin sangat banyak yang datang dari sana ya.
dari Jatitujuh atau dari Majalengka, rata-rata mereka mengeluhkan jadwal kontrol karena terlalu jauh, kadang nggak ada yang nganter, kendala kendaraan dan yang lainnya. Sehingga banyak sekali yang WA ke kita, telepon, menanyakan kapan buka di Kadipaten, karena sebelumnya kita punya cabang di Sumedang juga, mereka kan jauh ya. Akhirnya kita ngambil jalan tengah untuk buka di Kadipaten, sehingga jangkauan masyarakat sekitar situ, terutama Majalengka ya, itu jauh lebih terjangkau. Betul, gitu. betul. Baik, jadi alhamdulillah nih terjauh sudah ya Pak ya penantian dari warga Kadipaten, Majalengka dan sekitarnya yang mungkin kemarin-kemarin terkendala yaitu jarak mungkin ya Pak ya, atau kendaraan. Nah, alhamdulillah saat ini sudah ada di sana. Jadi bagiannya nih warga Majalengka dan sekitarnya yang mungkin kemarin-kemarin masih ragu-ragu, masih takut karena jaraknya lah atau mungkin dari bagaimana pengobatannya. Nah, sudah tidak ada kendala lagi, segerakan saja diobati, jangan sampai tunggu berkomplikasi dulu baru melangkahkan kaki, karena nanti untuk waktu penyembuhannya akan semakin lama ya. Nah, setelah tadi kita akan membahas tentang diabetes itu seperti apa, ternyata ya itu ya Pak ya, yang ditakutkan karena kan bisa kemana-mana nih, tadi ke mata, ke ginjal, mungkin kalau untuk laki-laki juga ke vitalitas ya. kan, jadi banyak sekali nih komplikasinya. Kalau misalkan orang yang datang ke tempat praktek Pak sudah ada komplikasinya, kita ambil contoh ke mata aja. Kadang-kadang kan kita tuh kayak suka nggak sabar kan Pak Rijal, saya kok matanya buram dan lain sebagainya. Bisa nggak sih matanya dulu aja yang diperbaiki? Iya, ini salah satu kekeliruan di masyarakat kita. Banyak kasus yang datang ke kami itu mengatakan, Pak, saya udah berobat ke sana ke sini, kenapa matanya itu nggak sembuh-sembuh gitu ya, nggak jelas-jelas. Kita harus tahu bahwa ada sebab, ada penyebab, kan gitu. Ada akibat. Jadi sebab itu diabetes, akibat kita adalah mata misalnya ya, buram. Karena salah satu gejala dari diabetes adalah salah satunya mata, di samping gejala lain misalnya frekuensi kencing yang meningkat terutama pada malam hari ya, kemudian berat badan menurun ya, kemudian mudah lelah atau capek ya, dan mata buram tadi ya salah satu. Nah, tidak mungkin mata seseorang ini bisa disembuhkan manakala gulanya tidak stabil terlebih dahulu. Nah, makanya masyarakat harus memahami bahwa yang dimaksud bahwa gula tidak bisa disembuhkan, memang dalam mengobatin penyakit gula itu tidak dikenal istilah menyembuhkan, tetapi dikenal istilah menstabilkan. Karena gula dibutuhkan oleh tubuh, kekurangan gula juga bermasalah. Kelebihan ya apalagi kan begitu. Betul, baik. Nah, ini sudah di-spill dikit nih ya Pak Rizal ya, bahwasanya untuk gejala awal dari penyakit diabetes. Nah, mungkin tadi kan kita belum sempat bahas ya Pak ya. Nah, mungkin juga pemirsa di rumah masih bertanya-tanya, Pak, benar nggak nih kalau misalkan kayak model saya tadi buang air besar kecil, buang air kecilnya pada malam hari sering, ada lemas, mungkin juga sudah ke mata yang buram dan lain sebagainya, apakah saya bisa dikatakan terkena penyakit diabetes? Nah, jawabannya bagaimana Pak? Ya tentu harus diperiksa terlebih dahulu ya. Karena bisa langsung dilihat ya, Pak ya? Tidak bisa seperti itu. Karena kita tahu bahwa ada beberapa penyakit memiliki gejala yang mirip-mirip ya. Jadi harus diperiksa. Tapi biasanya kita faktor keturunan itu pengaruh. Ya, pengaruh salah satunya ya. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki riwayat di keluarga misalnya punya diabetes, maka kita memiliki risiko yang jauh lebih besar ketimbang seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga ya untuk terkena diabetes. Makanya sangat penting 3 bulan sekali kita cek gula, kolesterol dan yang lain ya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Karena diabetes ini makanya ada istilah dijuluki penyakit pembunuh berdarah dingin. Di luarnya kelihatan bagus, tapi di dalamnya rusak semua. Tetapi di masyarakat kita kan cenderung masyarakat menganggap bahwa gula itu dua, basah atau kering kan begitu ya. Betul. Padahal tidak ada istilah gula itu basah kering. Gula itu ada 3 tipe. Yang pertama tipe A, kemudian tipe B dan DM pada kehamilan ya, ada 3 sebenarnya. Tipe A ini manakala
pankreas seseorang itu tidak mampu menghasilkan insulin atau adanya gangguan pada pankreas sehingga dia tidak mampu menghasilkan insulin sebagai pengendali daripada glukosa di dalam darah kita. Kemudian ada tipe B, ini tipe yang paling umum dirasakan oleh masyarakat kita. Pada dasarnya pankreas kita itu mampu menghasilkan insulin, hanya saja sel-sel atau jaringan di dalam tubuh kita tidak mampu memanfaatkan glukosa tadi untuk diolah menjadi sumber energi, sehingga dia mulai memakan lemak cadangan, kemudian gula di dalam semakin bertambah ya. Ini yang paling banyak diderita oleh masyarakat kita. Sementara DM pada kehamilan ini bisa turun ketika pasca melahirkan, dia akan turun sendiri. Karena faktor hamil ini stres dan yang lainnya ini berpengaruh kepada gula. Makanya tadi sempat disebutkan bahwa faktor pikiran sangat berpengaruh. Ada banyak kasus orang tuh, tadinya dia merasa sering kesemutan, baal dan yang lainnya. Dia nggak apa-apa, masih bisa aktivitas normal sehat. Begitu dia cek ketahuan gula malah ngedrop. Kenapa? Pikiran. Betul. Pikiran yang terus-menerus dipikirkan dan takut. Nah, ini yang salah. Baik, Jadi nggak usah banyak pikiran sebenarnya Pak ya. Iya. Jangan terlalu dipikirkan, tapi tetap harus segera dicari solusinya. Jangan lantas berdiam diri. Kalau misalkan sudah diketahui terkena penyakit diabetes atau mungkin juga penyakit-penyakit lainnya, baik yang mungkin kronis ataupun yang masih ringan. Dan salah satunya Anda bisa langsung datang ke Sentra Pengobatan Paliatif Modern tentunya, baik yang ada di Kota Cirebon ataupun di Kabupaten. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut, Putri masih akan berbincang-bincang dengan Pak Rizal tentunya dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami tentunya dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, sedikit saya ulang bahwasannya tadi kita sudah membahas tentang seperti apa diabetes itu, gejalanya dan juga tipenya. Ternyata tipenya itu sebetulnya bukan kering ataupun basah ya, tapi ada 3, ada tipe A, B dan juga DM pada kehamilan. Nah, nanti kita akan lanjut lagi membahas tentunya, tapi sebelum itu kita mau ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Pak ya. Iya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang gejalanya, ada juga tipe-tipenya dari diabetes, dan ternyata kan diabetes itu yang mengerikan karena dia membawa teman-temannya ya Pak ya. Iya. Mata, ginjal, bisa juga tadi ke vitalitas untuk pria dan lain sebagainya. Lantas kalau misalkan nih Pak, seseorang terkena penyakit diabetes ini sudah berkomplikasi ke lambung. Nah, penanganannya seperti apa nih di sentra pengobatan Pak? Iya, ini salah satu penanganan yang paling rumit ya. Karena kita tahu bahwa penderita diabetes ini kan dianjurkan penderitanya untuk tidak boleh sering makan ya. Iya. Sementara lambung harus sering makan. Sering makan, sedikit tapi sering. Sering. Ini kan salah satu hal yang sangat ini ya. Iya, bertolak belakang. Bertolak belakang. Dia nggak makan, lambungnya kumat. Dia banyak makan, gulanya naik ya. Iya, betul. Nah, kalau di sentral pengobatan yang pertama, kalau untuk komplikasi dengan lambung, kita tetap prioritasnya di lambung dulu. Karena tidak mungkin seseorang bisa minum obat manakala lambungnya tidak benar juga. Makanya banyak kasus penderita diabetes yang kronis atau yang sifatnya tahunan itu mengeluh ketika makan malah muntah, atau ketika minum obat malah banyak sekali yang muntah. Jadi kita harus punya prioritas. Nah, di sentral pengobatan biasanya kita lihat dulu, kalau memang ke lambung kita prioritaskan ke lambung. Karena lambung ini sebenarnya semua rumit. Kalau komplikasi dengan lambung itu semua penyakit pada dasarnya rumit. Karena dia menyangkut konsumsi obat. Ketika dia mengkonsumsi obat, ada yang ngomong perih, ada yang ngomong mual, muntah, karena dia tidak bisa masuk makanan. Otomatis ketika lambung bermasalah, orang juga lemas kan? Iya. Lemas, tidak bertenaga, pusing, dan yang lainnya. Sama seperti misalnya orang punya lambung, kemudian punya saraf kejepit. Kalau ditanya ke kami, lebih memilih mana orang saraf kejepit yang lumpuh dengan orang saraf kejepit bisa jalan tapi sakit, dia punya penyakit lambung. Kami lebih memilih yang lumpuh sekalian. Itu lebih mudah penanganannya ketimbang misalnya dia punya penyakit saraf kejepit juga punya penyakit lambung. Itu agak susah.
Dan saya melihat bahwa rata-rata kami memiliki tingkat kesulitan yang lumayan ini ketika orang punya saraf kejepit atau lambung. Gitu. Baik, baik. Jadi ya itu ya Pak ya, kendalanya karena kalau diabetes dan juga lambung ini ya bertolak belakang itu, tapi ternyata tidak hanya diabetes sama lambung aja. Sebetulnya kalau penyakitnya komplikasi dengan lambung ya itu ya Pak ya, Iya, semua sulit. lebih rumit ya. Lebih rumit karena Tapi tetap dikonsumsi bisa obat dibantu kan bisa. ya Pak? Makanya tadi kita katakan tentu harus ada prioritas. Betul. Mana dulu yang kita tangani karena tentu di sentral pengobatan untuk penderita gula kita lihat dulu ini sudah berapa lama, gejalanya apa saja, kemudian dia sudah komplikasi dengan apa Penyakit saja. apa? Itu yang membedakan antara pengobat dengan penjual obat namanya. Kalau penjual obat kan ini obat gula, jadi untuk Langsung. semua kan gitu. Tetapi kalau pengobat dia melakukan pemeriksaan, kemudian disesuaikan, obat baru dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan sehingga ketepatan daripada obat itu akan jauh lebih tepat. Baik. Makanya kita selalu mengatakan bahwa kesembuhan seseorang itu tidak ditentukan mahalnya obat yang kita beli, tetapi seberapa tepat obat itu dengan penyakit kita. Jadi Baik, itu. baik, betul sekali ya Pak ya. Jadi untuk Anda nih pemirsa di rumah, tentunya yang mungkin saat ini masih berdiam diri karena takut atau mungkin juga karena kepikiran, vonis dokter, karena penyakit diabetes nih, atau mungkin saraf terjepit, tumor, kanker dan lain sebagainya. Kesampingkan dulu rasa takutnya, khawatirnya, karena insya Allah apapun jenis penyakitnya bisa dibantu sampai dengan tuntas. Yang mungkin kemarin-kemarin juga sudah mencari solusi tapi belum menemukan solusi yang tepat. Semoga dengan hadirnya sentra pengobatan ini memberikan jawaban yang tepat bagi Anda ya, baik yang di Kota Cirebon atau juga tadi ada di kabupatennya. Apapun jenis penyakitnya, baik tadi ada diabetes, lambung, atau juga saraf terjepit dan lain sebagainya. Untuk alamatnya langsung dicatat, lengkap sudah tertera di layar kaca. Nanti besok bisa langsung ketemu dengan Pak Rizal. Untuk di Kota Cirebon sendiri buka prakteknya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Begitupun yang ada di Kabupaten. Untuk jam prakteknya tetap sama setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Dan seperti sudah ada WhatsApp yang masuk ya Pak ya. Iya, Kita baca boleh. terlebih dahulu. Baik, Pak Rizal, saya Haji Emon yang berobat saraf terjepit di cabang Cirebon. Dulu sudah mau sembuh, berhubung tempat kontrolnya jauh, apa bisa dilanjutkan berobat di cabang Kadipaten? Soalnya kalau jalan masih sakit nih Pak, sepertinya kaki kelihatan mulai mengecil dalam bulan-bulan ini. Jadwal Pak Rizal di Kadipaten hari apa aja? Wah, gercep nih berarti Pak Emon. Pak Haji. Iya. Baik. Iya, memang itulah salah satu alasan kami buka di Kadipaten itu karena memang banyaknya kendala di jarak ya, di jarak kontrol, kemudian umumnya tidak ada yang ngantar ya, ya, sehingga kita buka di Kadipaten. Di Kadipaten buka setiap hari ya dari jam 8 sampai jam 7 malam. Kemudian untuk jadwal saya di Kadipaten itu untuk minggu ini ya, khusus minggu ini saya praktek di Kadipaten itu hari Minggu ya, Senin dan Selasa. Jadi sekali lagi jadwal saya praktek di Kadipaten itu Minggu, Senin dan Selasa. Tetapi di hari-hari yang lain juga ada terapis kami. Sebenarnya nggak perlu khawatir, sama saja sih sebenarnya. Baik, nggak perlu nunggu Pak Rizal ya Iya, Pak ya? memang kadangkala ya sugestinya harus sama Pak Rizal. Rizal, Padahal siapa saja yang terapis kami yang ada di sentral pengobatan sama saja penanganannya sih. Baik, tadi udah ada Pak Haji Emon ya Pak ya. Insya Allah bisa langsung bertemu dengan Pak Rizal nih untuk wilayah Kadipaten sekitarnya pada hari Minggu, Senin dan juga Selasa. Tapi jangan khawatir karena setiap harinya akan ada terapis yang siap membantu Anda tetap sama dengan Pak Rizal ya Pak ya. Tidak ada satu apapun tentunya. Baik, nah kita sekarang ke pertanyaan kedua nih Pak. Maaf Pak Rizal, lagi nonton live dulu, pernah berobat di Sumedang. Alhamdulillah sudah enakan, cuman jauh, nggak ada yang nganter. Ibu Indah dari Tomo.
sakit mah kronis, apakah bisa dilanjutkan di Kadipaten? Mohon alamatnya yang lengkap. Alamatnya sudah lengkap sekali Ibu, langsung dicatat aja nih di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan, depan Bank BRI Unit Kadipaten. Nah, mungkin untuk Ancol-Ancol itu aja ya Pak ya? Iya, kalau dari Tomo berarti lewat lampu merah ya, lewat lampu merah, kemudian Bank BRI sebelah kanan, dan kita seberangnya. Oke. Jadi memang berhadapan sih, berhadapan dengan Bank BRI Unit Kadipaten ya. Iya, untuk pasien yang apa namanya, yang baik di Majalengka atau sekitarnya ya, yang tadinya baik sudah pernah ke Cirebon maupun ke apa namanya Sumedang, boleh untuk melanjutkan di Kadipaten karena kita juga menyadari bahwa berhubung jarak jauh ya, Ya, karena sekarang ya lebih dekat, lebih dekat. jadi lebih mudah. Tidak perlu khawatir, tetap akan kita tangani dengan baik. Jadi seperti itu. Baik, baik. Jadi insya Allah nanti mungkin kemarin-kemarin datangnya dari Sumedang dan sekitarnya nanti bisa di Kadipaten. Mungkin yang lebih dekatnya ke Kadipaten. Tetap buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan untuk alamat lengkapnya mungkin ancar-ancarnya ada di depan ataupun di seberang dari Bank BRI Unit Kadipaten. Jadi sangat mudah sekali untuk dicapai ya. Iya, ini juga sangat banyak, terutama dari Subang ya. Itu sebenarnya kemarin-kemarin mereka melalui tol, keluar tol ini ya, Plumbon ya. Sekarang ya lebih enak, tinggal keluar tol Kertajati saja. Ya, dari Subang itu kan lebih dekat ya. Makanya apa tidak perlu khawatir, baik yang mungkin sudah lama udah nggak kontrol-kontrol bisa melanjutkan di sana, tidak masalah. Akan tetap kita prioritaskan, terutama yang sudah pernah berobat ya, tetap akan kita prioritaskan. Baik. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita lebih dekat di sana dan masyarakat juga bisa menuntaskan apa yang menjadi keluhannya selama ini. Jadi itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Rizal. Jadi untuk Anda nih bisa di rumah, sekali lagi mungkin yang baru bergabung bersama kami, bahwasanya sentra pengobatan ini memiliki 2 cabang yang ada di Kota Cirebon, yaitu di Jalan Raya Tangkil, Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil. Dan juga yang satunya berada di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan, atau mungkin lebih tepatnya di depan Bank BRI Unit Kadipaten. Untuk buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Call centernya juga jangan lupa dicatat nih supaya memudahkan Anda mungkin yang ingin bertanya seputar alamat ataupun juga keluhan Anda. Di line telepon 085224153444 atau di 08553222 Baik, kita kembali lagi nih ke yang sudah bergabung. Malam Pak Rizal, saya lagi nonton acara Bapak. Perkenalkan, saya Bapak Iman. Saya punya keluhan sakit di pinggang dan kaki. Kata dokter ada yang asam urat, ada yang saraf kejepit. Apa bedanya saraf kejepit sama asam urat, dan mohon penjelasannya nih Pak. Oh baik, jadi dokter itu ada yang bilangnya saraf terjepit dan juga ada yang bilangnya terkena penyakit lambung saraf terjepit, iya. Iya, memang penyakit asam urat, rematik, saraf kejepit itu mirip-mirip ya. Iya. Beberapa gejala memang menyerupai, tetapi memang ada perbedaan. Asam urat tingginya zat purin di dalam darah, jadi dia menyerang persendian. Ya, sendi-sendi kita terjadinya penumpukan daripada zat purin. Jadi dia juga akan menimbulkan bengkak ketika kita lakukan pijitan atau urutan ya. Sementara saraf kejepit itu adanya tekanan pada serabut saraf. Jadi sangat beda. Jadi dia ada tekanan pada serabut saraf yang diakibatkan oleh tergesernya bantalan tulang atau tulang rawan ya, atau adanya benjolan yang menekan saraf, atau bisa juga diakibatkan oleh pengapuran. Faktor penyebabnya juga sangat jauh berbeda. Kalau saraf kejepit itu faktor penyebabnya mengangkat sesuatu beban yang berlebihan ya, posisi tulang yang belakang yang salah, atau pernah jatuh, terbentur ya, ini yang mengakibatkan munculnya saraf kejepit. Kemudian penanganannya juga akan berbeda. Kalau asam urat, orang minum obat tekanan
asam uratnya bisa turun. Mhm. Tetapi saraf kejepit tidak bisa dilepas oleh obat. Obat yang kita minum fungsinya hanya meredakan nyeri. Untuk melepas saraf itu hanya ada dua cara, operasi atau terapi. Baik. Jadi itu. Oke, Pak Rizal, ditahan dulu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan saraf terjepit itu ternyata ada dua, baik operasi atau terapi. Dan juga nanti kita akan membahas tentang solusi dari asam urat. Jadi untuk Pak Iman jangan kemana-mana, dan juga untuk Anda pemirsa di rumah, nanti kita akan ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231 482 138, dan juga masih kami buka di WhatsApp-nya di 0851 5537 7024. Jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Kembali bersama kami pemirsa dalam program acara Talk Show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, mungkin yang sudah kronis maupun yang masih ringan, apalagi yang masih bergejala awal, jangan sampai didiamkan, segera ditangani ya, dicari solusi yang tepatnya. Siapa tahu saat ini sudah hadir Sentra Pengobatan, tentunya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Anda. Jadi apapun jenis keluhannya seperti yang mungkin tadi sedang kita bahas, ada diabetes atau mungkin juga ada saraf terjepit, lambung, asam urat, rematik, dan lain sebagainya. Jangan didiamkan lagi, segerakan dapatkan solusinya yang tepat tentunya. Baik untuk warga Cirebon dan sekitarnya ataupun warga Majalengka, Sumedang nih, karena saat ini sudah hadir juga cabang dari Pak Rizal yang ada di Kadipaten. Untuk alamat lengkapnya bisa langsung dicatat. Ya, sudah lengkap sekali. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Call centernya juga jangan lupa dicatat ya, di 085224153444 atau di 085322291642. Dan nanti juga Putri akan ajak Anda untuk bergabung. Anda boleh konsultasikan berbagai macam keluhan Anda secara langsung bersama kami di sini di line telepon 0231482138, ataupun bagi Anda yang mungkin kesulitan bergabung di line telepon kami bisa melalui WhatsApp ya, di line telepon 0851 5537 7024. Baik Pak Rizal, sambil menunggu teleponnya masuk, kita ke pertanyaan yang tadi dulu ya Pak ya, tentang Pak Iman itu ada saraf terjepit ataupun juga ada asam uratnya tadi. Nah tadi kan kita sudah membahas tuh dari rasa sakitnya saja berbeda, penyebabnya berbeda kan Pak ya. Lantas yang jadi pertanyaan Putri adalah perbedaan rasa sakitnya nih Pak antara asam urat dan juga saraf terjepit itu apa, supaya kita bisa mengenali dan juga mencari solusinya sedini mungkin. Iya, saraf kejepit itu seseorang akan merasakan sakit terutama di pinggang ya. Pinggang itu menjalar ke pinggul ya, atau bokong ya, kemudian lipat bokong, paha, betis sampai ke telapak kaki. Terjadi di telapak kaki apa gejalanya? Terjadi kesemutan yang terus-menerus ya, di tempat yang sama dalam jangka waktu yang lama, itu menjadi salah satu indikasi seseorang terkena saraf kejepit. Tetapi yang khasnya adalah sifat menjalar dia, dan ada sensasi seperti terbakar ya. Nah, sementara asam urat itu biasanya rasa sakit itu muncul pada persendian, bisa itu lutut, jari kaki kita ya, atau paha bawah. Jadi dia menyerang persendian, sementara saraf kejepit tidak menyerang persendian, jadi umum dia kaki keseluruhan. Makanya kenapa misalnya kaki seseorang mengecil. Jadi ketika ada tekanan pada terutama saraf motoriknya, maka ini akan membuat kalsium dan nutrisi ke tulang bawah itu tidak mencukupi, sehingga ini akan membuat tulang menjadi mengecil. Atau bahkan hal yang paling berat adalah terjadi kelumpuhan. Makanya ada istilah dikatakan secara klinis bahwa saraf kejepit itu membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat, karena apabila keadaan ini dibiarkan,
maka lama-kelamaan itu akan menekan saraf motorik yang mengakibatkan kelumpuhan pada penderitanya. Gitu. Baik, baik. Tadi juga sudah sempat dijelaskan bahwasanya kalau untuk saraf terjepit sendiri ya dua opsi yang diberikan ya Pak ya, Iya. terapi ataupun operasi itu. Iya, karena obat yang kita minum tidak bisa melepas saraf. Obat yang kita minum hanya meredakan nyeri. Jadi Iya. kalau kita minum obat ya nyerinya hilang. Ya besok nggak minum obat ya nyeri lagi. Iya, kerasa Tetapi lagi. akhirnya ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi obat saraf, apalagi di masyarakat kita ada dengar, oh ini kata orang rematik, beli obat warung obat rematik, dengar asam urat, beli obat asam urat. Jadi obatnya udah campur-campur sehingga yang terjadi apa? Lambungnya juga ikut-ikutan kena. Nah, Iya, ini iya. juga salah satu persoalan itu. Oke, oke. Jadi ternyata mudah sekali untuk dikenali ya Pak ya, Iya. baik asam urat ataupun saraf terjepit ini. Jadi bagi Anda yang mungkin merasakan kok rasanya menjalar nih, rasanya sensasinya seperti terbakar dari pinggang sampai ke kaki lah ya, itu menjalar. Nah, berarti itu mungkin lebih mengarahnya ke saraf terjepit. Karena kalau untuk asam urat sendiri menyerangnya ke persendian tadi, seperti di lutut, di jari-jari kaki dan lain sebagainya. Pokoknya tentang persendian kalau untuk asam urat. Jadi karena sekarang mungkin sudah mengenal asam urat dan juga saraf terjepit itu perbedaannya seperti apa, jangan sampai salah lagi, jangan juga tadi menerka-nerka ya Pak ya, karena itu Iya. betul sekali nih kata tetangga, si yang ini obatnya ini kan, kata yang ini obatnya ini, karena mungkin kitanya juga pengen sembuh kan Pak, jadi diterima aja malah ya itu tadi, Ya bisa sama seperti berkomplikasi ke begini, lambung. banyak orang kalau sakit, oh coba daun ini Iya. direbus dan seterusnya ya. Akhirnya yang terjadi apa? Bukannya sembuh, malah tambah banyak penyakitnya karena ada sebagian obat herbal juga atau daun-daunan itu tertentu cocok untuk penyakit yang satu, tidak cocok dengan penyakit yang lain. Iya, Nah, iya. makanya kemudian ukuran, takaran, cara kita melakukan godokan ini juga harus benar. Iya. Makanya banyak orang yang datang ke kami, Pak Rijal, saya minum daun ini kok perasaan penyakitnya dulunya nggak punya lambung, nggak punya jantung, sekarang Ada. katanya udah ada lambung, udah ada jantung, udah sesek dan yang lainnya. Ya itu tadi, makanya kita selalu mengatakan bahwa pada dasarnya herbal memang tidak ada efek samping apabila itu terdiri dari satu item, satu bahan. Sementara yang kita lakukan godokan itu kan dari campuran beberapa bahan. Iya. Nah, ketika campuran itu terjadi, maka tetap herbal juga punya efek samping. Jadi orang jangan terjebak, kok katanya herbal nggak Aman. punya efek samping, aman. Tetap ada efek samping. Kalau cara pembuatannya yang salah, memang bedanya kalau herbal itu tidak langsung, tidak cepat. Dia dalam jangka waktu yang lama. Beda dengan kimia. Ketika orang kebanyakan minum ya bisa overdosis juga, atau bisa keracunan juga kan. Betul, begitu. betul. Itu aja perbedaannya sih sebenarnya. Oke, oke. Jadi untuk Anda nih jangan sampai salah langkah lagi, langsung datang aja ke tempat yang paling tepat, apalagi saat ini sudah hadir sentra pengobatan, baik di kota Cirebon ataupun di Kadipatennya. Sekali lagi untuk alamatnya nih, mungkin yang tadi ketinggalan Mbak Putri, alamat lengkapnya di mana? Ini sudah sangat lengkap ya, di kota Cirebon di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, pokoknya cari aja dealer Yamaha Tangkil, tepat berada di belakang dealer Yamaha Tangkil. Nanti tinggal lihat aja ada pelangnya dari sentra pengobatan. Buka prakteknya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 7 malam. Lalu untuk Kadipaten sendiri nih, warga Kadipaten, Majalengka, Subang dan sekitarnya, Anda boleh langsung datang ke cabang beliau yang ada di sana tentunya, yaitu di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan. Ancar-ancarnya ada di depan BRI Kadipaten. Jadi sangat mudah sekali untuk dicapai ya. Sekali lagi buka prakteknya juga sama setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Kalau ingin bertemu dengan Pak Rizal, ada di hari Minggu ya Pak ya? Iya, Minggu, Senin, dan Selasa di Kadipaten ya. Kadipaten. Oke, tapi jangan nunggu Pak Rizal deh, karena di sana juga ada terapis yang siap membantu Anda setiap harinya ya. Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya Pak ya. Kita jawab satu-satu nih, jadi sabar untuk bisa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau punggung sebelah kiri terasa sakit penusuk sampai kalau terasa sakit itu perut kram, kencang. Itu kenapa ya? Terima kasih. Ngomong-ngomong, Mbak ya, jangan Mas. Biar nggak tegang-tegang banget ya Pak ya. Iya, Oke. punggung sebelah kiri ya. Iya, punggung kiri kram, kencang. Itu Iya. kenapa Pak?
Eh, bisa jadi salah satu saraf kejepit juga bisa, dan umumnya ada beberapa kasus itu penderita saraf kejepit yang rasa sakit di punggung atau pinggang sebelah kiri, ke punggung, ke paha, bahkan di perut bagian bawah ini terasa kencang atau kram ya, karena ini jalur saraf kita, bisa salah satu. Kemudian faktor ginjal juga bisa ya, Ya. atau juga misalnya faktor gejala daripada hernia juga bisa. Sebenarnya kalau untuk ini tidak bisa kita langsung menyebut oh dari ini, karena sama seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa penyakit yang memiliki gejala yang mirip-mirip. Iya, betul. Jadi harus spesifik sebenarnya, apa saja sih yang dirasa. Jadi nanti bisa datang langsung, nanti kita konsultasi ya, kita lihat, baru kita bisa menentukan. Sama seperti orang bertanya, Pak, kalau dada saya sakit, sesak, jalan sebentar, ngos-ngosan, pusing, keluar keringat dingin, apa kita bisa mengatakan, oh ini dari jantung? Nah, Karena dari lambung juga gejalanya begitu. seperti itu. Iya. Kemudian dari liver juga sama, empedu juga sama. Jadi harus ada spesifik. Memang ada perbedaan-perbedaan, tapi secara umum terkadang memang mirip. Orang jantung juga mual kan. Jadi seperti itu. Ada yang spesifiknya. Baik, jadi untuk emasnya nanti bisa datang ke tempat praktek aja supaya lebih jelas, nanti konsultasikan secara langsung supaya nanti tindakan yang diberikan juga tepat ya. Datangnya boleh di Kota Cirebon setiap hari ataupun juga di Kadipatennya, tetap dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Ke pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Rizal, Malam. saya Bapak Sugi dari Jati 7. Untuk praktek Pak Rizalnya hari apa saja di Kadipaten? Terima kasih. Diulang lagi ya Pak ya. Padahal tadi kita udah sebut ya. Udah sebut, gak apa-apa Pak, biar nggak penasaran. Iya, di Kadipaten pada dasarnya kita buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam ya. Jadi boleh setiap hari, tapi kalau mau langsung dengan saya untuk minggu ini itu saya praktek di sana itu Minggu, kemudian Senin dan Selasa. Jadi itu jadwal saya di sana untuk minggu ini. Oke. Jadi untuk Bapak nanti bisa datangnya kalau ingin langsung bertemu dengan Pak Rizal pada hari Minggu, Senin dan juga Selasa. Selasanya setengah hari Iya, ya. soalnya untuk kenapa saya belum bisa pastikan minggu ini, sudah pasti saya nanti ke depannya Minggu, Senin dan Selasa. Karena saya harus menyesuaikan juga dengan jadwal yang sudah ada di Cirebon dulu. Baik. Jadi nanti mungkin kita live minggu depan itu sudah bisa ditentukan saya hari apa saja yang ini. Tetapi untuk minggu ini insya Allah Minggu, Senin, Selasa saya ada di sana. Baik. Jadi untuk warga Kadipaten dan sekitarnya, insya Allah pada minggu ini Pak Rizal ada di Kadipaten itu hari Minggu, Senin dan Selasa. Selasanya hanya setengah hari, jadi tentunya Anda bisa langsung datang dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam di hari Minggu dan Senin. Selasanya mungkin dari jam 8 sampai jam 11 lah ya Pak ya. Baik, untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut Putri masih akan membincang-bincang tentunya bersama Pak Rizal dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami tentunya dalam program acara talk show Solusi Sehat bersama Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Dan sekali lagi dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini sedang mengeluhkan penyakit asam urat, rematik, saraf terjepit seperti yang tadi sedang kita bahas, atau juga keluhan-keluhan yang lainnya baik yang sudah kronis maupun yang masih ringan, sekali lagi jangan sampai Anda berdiam diri, berpasrah, karena tentunya tidak akan ada solusinya. Yang ada mungkin penyakitnya malah akan berkomplikasi lagi, lantas nanti waktu penyembuhannya akan semakin lama. Jadi segerakan saja cari solusi yang tepat. Mungkin salah satunya ada di Sentra Pengobatan Paliatif Modern, baik yang di Kota Cirebon ataupun yang ada di Kadipatennya. Alamatnya bisa langsung dicatat nih, sudah sangat jelas sekali. Untuk Kota Cirebon, Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil, nanti akan ada papannya dari Sentra Pengobatan. Lalu di Kadipatennya di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dauan. Ancer-ancernya ada di depan Bank BRI unit Kadipaten. Untuk buah prakteknya sama setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan insya Allah untuk minggu ini saja
Pak Rizal akan ada di hari Minggu, Senin dan juga Selasa, setengah hari ya, untuk cabang yang ada di Kadipaten. Nanti untuk kesananya akan diberitahukan lebih lanjutnya lagi ya. Oke, Pak Rizal, kita masih ke WhatsApp yang sudah bergabung dulu ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum Pak, saya Waalaikumsalam, Ibu Kak. Is dari Penyingkiran Majalengka. Saya sudah ke dokter, katanya urat kejepit. Apa bisa diobati di tempat Bapak? Dan lagi-lagi nih Pak, minta alamat yang di kadipatennya. Tadi Putri udah ngomong. Lebih jelasnya di layar kaca nih. Bisa dipoto ya Ibu Is. Nah, untuk Pak Rizal sendiri apa nih katanya urat kejepit itu apakah bisa diobati di tempat Bapak? Iya, saraf kejepit atau urat kejepit itu bukan penyakit kumatan ya, seperti halnya asam urat atau rematik ya. Saraf kejepit ketika tekanan pada saraf itu kita lepas, maka seseorang akan sembuh total. Jadi salah kalau orang mengatakan, Pak, saya tadinya saraf kejepit udah sembuh, tiba-tiba kumat lagi. Iya. Jadi saraf kejepit itu bukan penyakit kumatan. Jadi dia mirip dengan kesleo, cuman bedanya kesleo itu tergesernya otot pada posisinya. Kembalikan saja ototnya ke posisinya, maka dia akan sembuh. Sama dengan saraf kejepit. Kita lihat dulu faktor penyebabnya apa. Misalnya tergesernya bantalan tulang. Kembalikan saja bantalan tulang itu ke posisi semula, maka orang juga akan sembuh. Tetapi penyakit ini memang salah satu yang lumayan rumit dalam proses pengobatan. Makanya banyak sekali juga kasus yang datang ke kita, bahkan saya bisa mengatakan 50% penderita saraf yang datang ke kita itu pasca operasi. Oh, baik. Tapi tidak perlu khawatir, kalaupun sudah dioperasi juga insya Allah bisa dibantu Insya secara Allah tuntas bisa, ya Pak ya? iya. Oke, jadi bagi Anda nih sekali lagi bisa di rumah, jangan sampai mungkin, ya itu ya Pak ya, kadang-kadang kita tuh kalau udah dengar vonis dari dokter tuh, drop duluan. Iya. Jadi boro-boro mau melangkahkan kaki, kayaknya udah takut duluan, saya kayaknya udah kronis nih. Apalagi misalnya saraf kejepit ya, sangat tersiksa penderitanya. Karena dia duduk lama juga sakit, bangun dari duduk juga sakit ya. Apalagi kalau jalan kadang banyak kasus yang harus dipegang ya. Jalan sedikit aja dia udah sakit. Tidur aja kadangkala posisi salah sedikit juga akan sakit. Belum lagi nyerinya yang sifatnya seolah-olah lari kemana-mana gitu ya. Ini yang membuat kenapa penderitanya sangat tersiksa sebenarnya. Baik, betul sekali. Sebenarnya nggak hanya saraf terjepit aja sih ya Pak, Iya, tapi banyak sekali keluhan-keluhan nih pemirsa di rumah yang mungkin juga sangat menyiksa. Karena tadi itu kan, kalau misalkan kita makin lama mencari solusinya, maka penyakit itu akan seperti berkumpul ya Pak ya, berkomplikasi. Kayak tadi aja kita bahas diabetes kan, mungkin awalnya ya itu, baru kerasanya kan buang air kecil yang sering pada malam hari, baru ke mata rabun, karena mungkin lama tindaknya jadilah kemana-mana, jadi ginjal, kolesterol, dan lain sebagainya. Iya, di sentral pengobatan saya bisa mengatakan memang karena memang kita megang dua yang khusus ya, terutama saraf kejepit dan lambung, makanya mayoritas yang datang di sentral pengobatan memang saraf kejepit dan lambung. Jadi karena memang spesialisnya di situ ya, itu jauh lebih banyak. Walaupun memang untuk penyakit yang lain juga kita bisa menangani. Baik. Jadi ini sekali lagi bagi Anda yang mungkin ya ini untuk penyakit lambung itu seperti penyakit yang biasa saja ya Pak ya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Ini nih pertanyaannya. Iya, itu banyak sekali ya. Iya. Orang mengatakan gini, Pak, kan lambung ini penyakit umum lah, banyak yang kena lambung. Kok saya sudah bertahun-tahun seperti ini nggak sembuh-sembuh? Sebenarnya orang menganggap bahwa lambung sama semua. Sebenarnya lambung itu tidak sama. Jadi ada mah kronis, ada mah akut, ada GERD. Jadi masing-masing jenis ini memiliki pendekatan pengobatan yang berbeda. Jadi kalau hanya lambung kita cerita asam lambung, minum obat lambung biasa juga sembuh. Tapi kenapa tidak sembuh? Karena misalnya kita katakan mah kronis. Apa itu mah kronis? Mah yang sifatnya tahunan, yang datang berulang-ulang. Memang dia memiliki gejala yang tidak terlalu signifikan seperti halnya mah akut. Apa itu mah kronis? Misalnya gejala yang paling umum, kalau salah makan terasa ya, perutnya terasa sakit dan seterusnya.
kemudian mudah capek atau lelah ya, kemudian nafsu makan berkurang ya, kemudian juga makan sedikit terasa kenyang atau penuh. Beda dengan mah akut. Mah akut ini, kata akut itu diambil dari gambaran dari rasa sakit. Dia merasa perih di ulu hati, ya dada terasa panas, pusing, keluar keringat dingin, bahkan rasa sakit kadang tembus ke belikat bagian belakang. Nah, sementara GERD itu adalah terjadinya reflux, jadi cairan lambung itu naik ke kerongkongan. Baik. Nah ini ya akhirnya ketika cairan lambung reflux atau naik ke atas, maka yang dirasa dada sesak dan tidak karu-karuan rasanya. Oke. Jadi mah akut biasanya disertai dengan GERD. Oke. Jadi jarang sekali mah kronis itu disertai dengan GERD. Oke, jadi ternyata lambung itu ada jenisnya juga, jadi tidak bisa dianggap remeh ya Pak ya. Pak, satu pertanyaan terakhir nih di akhir perjumpaan kita. Aha. Assalamualaikum, maaf mau tanya, istri saya sakit kepala tiap hari, sembuh 1 jam kambuh lagi. Tiap hari kayak gitu aja, minum obat warung terus, udah pernah di-scan tapi masih tetap. Dari Bapak Tarmad, Plumbon, Cirebon. Terima Iya. kasih. Sakit kepala yang terus-menerus itu bisa salah satu indikasi adanya penyempitan saraf di tulang leher, tulang belakang. Itu efek yang paling terasa adalah sakit kepala yang terus-menerus. Ya. Dan di beberapa kasus sampai menjalar ke tangan. Bisa kiri, bisa kanan, atau bisa bahkan dua-duanya. Makanya minum obat sakit kepala juga 1, 2, 3 kali nggak sembuh itu harusnya berhenti. Karena memang bukan sakit kepala murni, karena adanya tekanan pada saraf kita sehingga sirkulasi darah ke otak atau ke kepala kita itu tidak lancar, ini yang menimbulkan sakit. Kalau sampai terus-menerus diminum obat ini sangat berbahaya. Itu satu. Yang kedua, hindari terjadinya benturan atau jatuh. Ini juga sangat berbahaya. Jadi yang harus dilakukan adalah lepaskan tekanan yang terjadi pada saraf leher itu. Oke, jadi untuk Pak Tarmat dari Plumbon, nanti mungkin bisa langsung dikonsultasikan ke Pak Rizal, karena konsumsi obatnya sudah lama, 1 jam setelah dikonsumsi pasti akan kambuh lagi, jadi sebaiknya di stop dulu ya Pak ya. Nanti kita lihat seperti apa, nanti ditepak praktek supaya lebih enak, lebih lama juga untuk konsultasinya, serta langsung akan diberikan solusi nyatanya tentunya dari sentra pengobatan. Di Kota Cirebon sendiri bisa langsung datang ke Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil. Dan mungkin Pak Rizal ada yang ingin disampaikan nih Pak untuk masa di rumah di akhir perjumpaan kita Pak? Iya, sekali lagi untuk masyarakat Kadipaten ya, Majalengka dan sekitarnya, kami sudah buka di Kadipaten. Tadi alamatnya sekali lagi saya sebutkan ya, karena tadi banyak menanyakan alamat jelasnya ya. Betul. Jadi di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan, atau tepatnya sekali di depan Bank BRI unit Kadipaten. Untuk jadwal saya sendiri untuk minggu ini saya praktek di sana itu Minggu, Senin, dan Selasa. Tetapi kalaupun mau datang sekarang, tidak perlu khawatir karena di sana juga sudah ada terapis kami dan mereka profesional dan mereka memang kompeten di bidangnya ya. Artinya tidak mutlak harus menunggu Pak Rizal. Penanganannya juga akan sama, mau sama saya, mau sama terapis saya juga akan sama. Mudah-mudahan kehadiran kami di sana ya bisa membantu ya, terutama dalam segi jarak masyarakat di sana untuk mengatasi berbagai persoalan penyakit yang diderita. Silakan datang, insya Allah akan kita bantu. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Iya, Pak Rizal. sama-sama. Dan untuk Anda nih, sekali lagi yang belum sempat bergabung bersama kami, mungkin nanti bisa langsung datang saja ke tempat praktek. Apapun jenis keluhan Anda, baik yang sudah kronis ataupun yang masih ringan, apalagi yang masih bergejala. Untuk warga Cirebon dan sekitarnya, sekali lagi, alamatnya di Jalan Raya Tangkil Gunung Jati, Gang Bantaran, di belakang dealer Yamaha Tangkil. Nanti ada plangnya dari Sentra Pengobatan Paliatif Modern. Ataupun juga nanti nih, bagi warga Kadipaten, Sumedang, Subang, dan sekitarnya, bisa langsung datang ke cabang dari Sentra Pengobatan sendiri yang ada di sana. Alhamdulillah sudah baru buka di sana juga ya, di Jalan Raya Kadipaten Jatiwangi, Desa Dawan, ataupun lebih tepatnya di depan BRI unit Kadipaten.
tetap bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Call centernya jangan lupa dicatat di 085224155444 atau di 085 3222 91642. Sekali lagi semoga dengan hadirnya sentra pengobatan baik di kota Cirebon ataupun di kadipatennya dapat membantu berbagai macam keluhan Anda. Akhir kata saya Putri Dewi Santika bersama kru RCTI petugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.